Kalau yang ini tuh bener-bener menyengat dan bau kali weh. Kalau di tahun 2025 ini kalian anggap mistis sudah nggak ada lagi, kalian salah besar. Karena hari ini aku membawakan sebuah cerita tentang seorang pria dan perjuangannya melawan hal mistis tersebut. Namanya Satrio. Saat ini dia berusia 30 tahun. Dia bekerja di salah satu perusahaan besar di Indonesia dan melewati berbagai hal dalam hidupnya termasuk hal mistis. Di tahun 2024, Satrio dipindah tugaskan di sebuah kota kecil yang masih kental dengan hal-hal mistis. Namun sampai di sana semuanya nggak seperti yang diharapkan weh. Sampai akhirnya si Satrio ini mendapatkan kecaman bahkan ancaman dari teman-teman seprofesinya tersebut. Kenapa demikian? Karena ternyata Satrio ini anak yang jujur guys. Jadi itu sebenarnya bikin orang-orang tuh pala sama dia di situ. Suatu pagi, pas Satrio mau berangkat kerja, tiba-tiba dia nggak bisa bangkit dari tempat tidurnya guys. Jadi kayak cegang aja gitu. Dan dia nggak bisa ngomong juga. Kejadian ini tuh berulang-ulang terjadi sampai 3 hari. Jadi 3 hari itu dia nggak masuk kerja. Pada hari keempat, Satrio sudah mulai bisa bangkit dari tempat tidurnya. Tapi jalannya masih tergogok guys. Yang lebih parahnya lagi, tiba-tiba muncullah hampir di seluruh tubuh sampai ke muka-muka dia itu kayak cecer air. Tapi kalau cecer air kan ya udah, kalau meletup ya udah, yang keluar air kan weh. Kalau yang ini tuh bener-bener menyengat dan bau kali weh. Ya udah tuh kan, pergilah si Satrio ini ke rumah sakit. Dapatlah dia obat dari rumah sakit itu, pulanglah. Tapi setelah beberapa hari pun gak ada perubahan sama Satrio ini. Akhirnya dia punya inisiatif datanglah ke tempat dukun gitu untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya sama dia. Diketahuilah fakta bahwa ternyata dia sedang diguna-guna oleh beberapa orang yang gak menyukainya di tempat kerjanya tersebut. Dahlah, sampai di rumah bukannya dia bisa istirahat, dia malah tambah ngedon. Kayak mana gak ngedon weh, pas masuk ke dapur adalah pula sosok hitam besar berbulu matanya merah. Dan tiba-tiba sosok hitam tersebut menerkam Satrio hingga Satrio tidak sadarkan diri. Aduh, kasihan kali aku tengok Satrio ini weh. Udahlah dia jauh-jauh merantau ke sini nyari duit untuk keluarganya. Dibikin ngedon pula lagi sama orang di sekitar itu. Apalah sobat salahnya jalan jujur ya kan. Setelah beberapa jam akhirnya Satrio sadarkan diri. Nah, pas sadar itu dia menelpon kedua orang tuanya, mengatakan apa yang terjadi saat itu. Akhirnya orang tuanya pun suruh dia pulang weh, meskipun sebenarnya agak berat hati karena memang Satrio ini tulang punggung keluarga. Tapi itu satu-satunya cara yang bisa menolong dia dari kemistisan yang terjadi saat ini. Ya udahlah weh, akhirnya si Satrio ini pulang ke rumah. Tapi saat ini dia sedang menganggur. Jadi mari kita doakan semoga Bang Satrio ini mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Walaupun gajinya gak besar-besar kali karena di kota kecil kan dia tinggalnya. Tapi yang penting hidupnya tuh penuh dengan orang-orang baik gitu. Thanks for watching. Bye-bye.